Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makani minal musyrikin raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Baik, tentunya dan pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan kita hari ini di hari tasyrik yang terakhir seingat saya. Karena hari ini hari tanggal 13 Zulhijjah kalau versinya kita yang lebarannya hari Kamis kemarin. Dan tentunya hari tasyrik adalah hari-hari yang juga kita diperintahkan atau disunahkan untuk memperbanyak amal soleh juga. Dan kita berharap memohon pada Allah agar apa yang kita lakukan di tempat ini pun menjadi salah satu tambahan amal untuk kita semua. Dan juga kita berharap ini juga menjadi catatan kebaikan kita untuk memakmurkan masjidnya Allah seperti ini. Karena tidak ada tempat yang lebih mulia di muka bumi ini kecuali masjid atau tempat atau rumahnya Allah seperti ini. Baik, dan tentunya saya bersyukur dan alhamdulillah hari ini saya bisa hadir ke sini dan sepertinya belum pernah saya ngisi di Salman, setahu saya. Biasanya di masjid-masjid di luar. Dan jamaahnya biasanya ibu-ibu. Biasanya. Hari ini agak berimbang lah, wajah-wajah mudanya masih ada. Baik, teman sekalian, Bapak Ibu sekalian saya hormati. Kalau kita bicara Islam ya tentunya agama kita ini Bapak Ibu sekalian sudah mengatur dengan sangat-sangat jelas bagaimana cara menjaga diri kita. Karena boleh dikatakan hampir sebagian besar aktivitas amal kita ya itu butuh fisik yang kuat. Ya, butuh fisik yang kuat. Kita tahu rukun Islam ya, salah satu rukun Islam yang kita pelajari ya adalah sholat ya. Sholat itu butuh fisik yang kuat. Ya, satu asam urat saja membuat seseorang nggak bisa melakukan sholat dengan sempurna. Betul kan? Nggak bisa. Satu masalah dengkul ya, yang sifatnya gara-gara mungkin kebanyakan makan yang tidak baik ya, itu sudah bisa membuat dia tidak bisa sholat dengan sempurna. Jadi kalau kita lihat sebenarnya apa sih urgensinya kita menjaga kesehatan, ini yang penting sebenarnya. Ya, saya sering ditanya dokter ngapain sih kita sehat-sehat toh mati juga kok, bener kan? Mati juga, toh juga kita mati bukan karena sakit, kita matinya karena ajal. Orang itu kan mati karena ajal, bukan karena sakit. Jadi kalau orang bilang si fulan meninggal karena stroke jantung, bukan. Dia meninggal karena udah ajalnya. Ya. Nah, tapi yang jadi masalah atau menjadi yang fokusnya kita itu adalah apa? Kita pengen, ya sering saya sampaikan, kita pengen ngembaliin jasad ini kepada Allah itu dalam keadaan yang baik, sebagaimana Dia menciptakan dalam keadaan yang baik. Itu niatnya. Ya, jadi kalau ditanya untuk apa kita hidup sehat? Ya, saya mau kembalikan jasad yang dititipkan ke saya ini, ya beserta ruhnya itu kepada Allah dalam keadaan yang baik. Itu niatnya. Jadi bukan sekedar healthy lifestyle, enggak gitulah. Terlalu receh itu menurut saya. Ya, bahkan tadi saya ngobrol di belakang dengan beberapa teman-teman P3RI ini, betul kan? Saya bilang kalau begadang lu coba begadang syariah lah, saya bilang. Begadang syariah, saya bilang. Begadang nggak ada keren-kerennya begadang, ya biasanya kan habis maghrib, habis isya tuh, waduh kopi lah apa segala macam sampai tengah malam. Apa katanya lapra apa tuh? Ya laporan praktek, lapra ya, iya benar, iya. Saya kasih tahu ajaran, saya kasih tahu ya. Kita ini ya masih sebatas ngurusin diri kita sendiri saja, nggak kelar-kelar, ya. Teman-teman kalau baca seorang ulama besar ya namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, itu setahu saya beliau itu ngarang buku, ada 300 judul. Ya, 300 judul. Beberapa judul dari buku itu
Itu ada yang berjilid-jilid, ada yang 7 jilid, 6 jilid. Satu jilidnya buku itu bisa 700 halaman. Kapan atau waktu kapan dia ngerjain? Rata-rata mereka ngerjainnya malam. Tapi bukan gaya kita, habis Isya itu kita begadang. Bukan itu gayanya. Maka saya bilang begadang syariah, tanda kutip versi saya itu apa? Habis Isya tidur dulu. Ngikutin bagaimana tidurnya Rasulullah, yang pertama. Yang kedua apa? Ngikutin bagaimana Al-Quran nyuruh bangun. Kumil laila illa qalila. Bangunnya tengah malam. 6 jam ngerjain tugas, nggak kelar-kelar. Mendingan 3-4 jam kelar. Tapi fresh badannya. Begitulah para ulama zaman dulu. Ya, dapat nggak? Dapat. Yang luar biasa dapat. Lagi apa? Berkahnya dapat. Ngerjain waktu, kalau kita bahas tentang bagaimana jam biologisnya tubuh kita itu kan jam 12, jam 1 itu kan itu melatonin ya, ada beberapa growth hormone, hormon pertumbuhan itu kan lagi puncak-puncaknya. Lagi puncak-puncaknya. Sayang banget kalau kita nggak menikmati itu. Itu apa namanya, kalau teman-teman browsing itu manfaat growth hormone itu apa? Dia seperti hormon overhaul. Jadi kalau mobil dibawa ke, ibaratnya udah lama nggak di overhaul, tuh dibawa situ, tiap malam dikerjain itu sama hormon itu atas perintahnya Allah. Seperti itu dahsyatnya. Ini baru kita bicara tidur aja. Maka dalam Islam tidur itu diatur, kapan tidurnya, kapan bangunnya, diatur dalam Islam. Ya. Dan tidur, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, itu salah satu tools tanda kutip detox yang luar biasa. Jadi kalau Anda mau ceritakan, hari ini kan judulnya detox, ya. Saya lupa juga judulnya apa. Tapi dia begini, kalau Anda mau tubuh yang sehat, mustahil kalau tidurnya nggak benar. Jadi jangan ubah jam tidur Anda. Terus kami kan ada kerjaan, nah itu kan gitu kan. Biasa begitu. Tenang aja, kerjaan itu bisa selesai kalau apa? Kita ngikut bagaimana jam biologis yang sudah Allah berikan. Itu poinnya sebenarnya. Ya, nah makanya Nabi SAW, Rasulullah kan udah mengajarkan bagaimana tidur Rasulullah. Nabi itu habis Isya tidur, nanti malam bangun. Ya, kemarin saya ngisi di Sukabumi. Pas itu ada tabligh akbar juga dengan Pak Wali Kota Sukabumi. Saya bilang, Pak Wali, saya bilang sekali-sekali rapatnya tengah malam, saya bilang. Bagus, saya bilang. Sekali-sekali. Tapi habis Isya tidur dulu sehingga nanti malam fresh. Anda sudah menyalakan jam biologis dan jam waker dalam tubuh kita. Ya makanya kalau ini kan depannya makanan sehat segala macam, ya ibarat kata mah real food lah bahasa kita gitu. Mustahil ini bisa bekerja kalau satu toolsnya saja kita nggak aplikasikan, yaitu tidur. Nggak bisa. Anda tanyalah, mau ke gym tiap hari kalau tidurnya nggak bener nggak bakal bisa. Karena tidur itu adalah waktu terbaik yang Allah berikan kepada kita semua untuk apa? Untuk mereparasi badan. Itu poinnya sebenarnya. Ya, maka tidur yang benar. Ya, dan kalau misalkan ada kerjaan tugas segala macam, ya minta keberkahan dari Allah sehingga nanti waktu malam Anda bangun ngerjain tugas segala macam, jangan lupa sholat tahajud lah 2 rakaat lah cukup. Gak usah banyak-banyak. 2 rakaat sholat tahajud, 1 witir selesai. Habis itu kerjain lah. Yang penting jangan lupa sama Allah sehingga waktunya itu berkah. Itu poinnya sebenarnya. Ya, banyak orang tuh kadang-kadang mikir dunia ini masih urusan tugas, kuliah segala macam, belum bicara keumatan loh, belum. Karya keumatannya belum ada, masih pada tahap sendiri, itu pun nggak kelar, IP juga nggak naik-naik. Ya, begitu-gitu aja. Ya. Nah, makanya lagi-lagi saya katakan bahwa dalam Islam itu semua diatur teman sekalian, ya. Nah, saya coba nanti bagi beberapa poin-poin berkaitan sama detox ini yang nanti kita bisa kita bisa pelajari ya, atau mungkin kita bisa aplikasikan. Jadi sebenarnya dalam syariat sendiri, ya, dalam hukum-hukum Allah ini itu semua sudah ada perangkat-perangkatnya, ya, yang Allah berikan. Ya, contoh mungkin kita sekarang berada di bumi. Nah, yang jurusan astronomi biasanya tahu tuh berapa kecepatan bumi ini berputar. Hah? Saya aja tahu. Salah jurusan. Oke, saya kasih tahu. Setahu saya, bumi ini berputar 1.300 km per detik. Kecepatannya.
Nanti coba browsing lagi, setahu saya begitu. Pokoknya cepet banget lah, kan tapi nggak kerasa cepet kan. Saking cepetnya itu Allah berikan kita waktu istirahat atau jedanya. Apa istirahat atau jedanya? Nabi sudah menjelaskan dalam sebuah kisah, Nabi berkata pada Bilal, "Ya Bilal, arihna bisolah," kata Nabi. "Ya Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat." Jadi kecepatan yang terlalu cepat ini di stop kayak orang pit stop. Disuruh apa? Berhenti dulu aktivitas duniawinya, sholat. Maka sholat adalah detox yang paling baik. Masalah apapun ya. Mau masalah ada apa namanya, pokoknya apapun masalahnya. Makanya Nabi mengatakan bahwa dijadikan sholat itu sebagai penyejuk atau pelipur hatiku. Penenang. Kayak mungkin apa endorfinnya lah gitu loh. Asal apa? Asal dia dinikmati. Asal dinikmati. Tanpa dia dinikmati tidak akan bisa. Ya, maka bab atau tema awalnya justru kalau kita bicara tentang detox ini harusnya kita membahas tentang detox itu ngapain sebenarnya. Kan tox. Tox itu kan racun. Itu kan menghilangkan. Detox gitu loh. Yang dihilangkan pertama kali itu justru apa? Ya, justru racun-racun yang ada pada diri kita. Racun yang paling berat apa? Dia jawab amonia. Iya. Salah, bukan. Racun paling berat di sini. Anda yang baca tulisan saya tadi pagi itu? Nah itu. Curiga, hasad, benci, dendam, itu racun luar biasa. Dan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk diobati. Beneran. Itu racun banget itu. Ya. Makanya ya, dan itu dia, iblis itu, nah ini menarik ke iblis itu. Jadi kalau saya pernah ngobrol dengan seorang ustadz, guru saya juga waktu kita ada diskusi tentang kisah penciptaan Nabi Adam, itu menarik menurut saya. Kenapa menarik? Karena kalau saya tanya ke antum, siapa bapak riset internasional yang antum tahu? Bapak riset internasional. Nggak tahu kan? Dia aja nggak tahu. Kalau saya tahu, bapak riset internasional dunia pertama kali itu iblis. Tuh, dari mana saya bisa ngomong begini? Ada hadisnya. Nabi bilang begini, waktu Nabi Adam itu, teman-teman sekalian, diciptakan Allah dengan tangannya Allah, ya. Dan sebelum ruhnya Nabi Adam dimasukkan ke dalam jasad Nabi Adam tadi, sebelum ruh ya masuk ya, iblis itu masuk ke dalam tubuhnya Nabi Adam, itu ada hadisnya. Ketok-ketok sama dia, pak. Ini manusia ringkih, dia bilang, fragile, rapuh, dia bilang. Kata dia begitu, kata iblis. Ini manusia akan banyak urusan dengan syahwatnya, dia bilang. Riset kan? Apalagi ada 7 kesimpulannya yang dalam hadis disebutkan. Yang kedua apa? Dia bilang ini manusia akan banyak berurusan dengan perutnya, dia bilang. Sekarang saya tanya, apa dosa manusia pertama kali lakukan? Kaitannya dengan apa? Makanan kan? Makan apa? Buah kuldi. Ini dong. Buah dari pohon itu kan gitu kan. Nah itu maka dia bapak riset internasional. Pertama kali sebelum manusia melakukan riset, ya riset dulu kan keren itu kan. Kisahnya Nabi Adam itu kalau Anda pelajari tentang ilmu marketing itu keren Pak. Iblis itu emang luar biasa. Ya. Kenapa keren? Baik. Antum siapa nama? Ali. Ya. Saya ngomong sama Ali begini, Ali, kamu makanlah tempe. Misalkan, jangan khawatir, antum jangan gitulah, jangan apa gugup gitu. Antum makan tempe, ya. Saya bilang sama antum, tempe ini sehat, percaya nggak? Lama kali kau jawab. Tempe ini sehat. Mana lebih sehat yang antum percaya? Tempe lama betul dijawab. Oke, ini aja deh. Madu nanti ada mereknya, sorry. Nggak mau gitu ya. Manggis. Manggis ini buah yang sangat tinggi antioksidannya. Seratnya tinggi, vitamin A, macam-macam. C, semua ada di sini. Kalau antum makan manggis ini, antum makan sehat. Makan nggak?
Antum kan bisa baca kan datanya, manggis bola-bola. Manggis sih sehat banget ya, betul. Semua bagian manggis itu sehat. Dari kulitnya sampai ke bijinya. Wallah, betul. Bacalah. Jadi sebenarnya Allah yang apa yang Allah, jadi kalau buah-buahan itu aslinya sebenarnya pisang juga sama. Pisang itu kalau teman-teman baca banana skin itu ada risetnya loh. Cuman kita nggak lazim aja makan kulit pisang. Ya kan? Nah, terus antum makan, pak. Terus kemudian antum sehat, misalkan. Biasa banget kan? Biasa kan? Kenapa biasa? Yang saya omongkan ke beliau itu benda yang sehat, benar, ada datanya, dia percaya. Biasalah, apa hebatnya? Tapi iblis luar biasa. Itu yang saya mau cerita. Kenapa luar biasa? Dia bilang apa sama Nabi Adam? Kalau kau tak makan buah ini, lihat, kau nanti diusir dari surga. Kau tidak kekal di surga, kau berpisah sama istrimu. Ya kan? Itu kan janjinya kan? Janjinya bohong atau benar? Bohong lah. Allah udah bilang jangan dekati pohon itu, kata Allah kan. Perintah Allah udah jelas, jangan dekati. Dekatin aja nggak boleh. Terus iblis bilang, kalau kau tidak makan, kau diusir dari surga. Kau berpisah dengan istrimu. Kan gitu kan? Padahal di surga tuh pohonnya banyak nggak? Anda bayangin surga tuh, kan luasnya seluas langit dan bumi. Pohonnya banyak. Kenapa Nabi Adam pilih pohon itu? Ini marketing keren. Paham lah maksudnya? Iya kan? Segitu banyak pohon yang benar, dia nggak milih pohon yang benar. Yang dipilih pohon yang disampaikan sama iblis. Dimakan pula buahnya. Buahnya canggih pula. Habis makan buahnya, terbuka auratnya. Tuh belum ada buah kayak begitu. Coba lihat kisahnya itu. Ada buah kayak begitu. Habis dimakan dan terbukalah auratnya Adam. Kan begitu kata Allah. Maka canggih banget, sudah 2 gelarnya dia. Satu bapak riset, satu bapak marketing. Nah itu dipakai zaman sekarang. Dipakai Pak Bu. Ya kalau Anda makan beginian, sulit nggak? Oh susah Pak. Makanya saya bilang, tadi ada ayat dibaca itu, kalau teman tahu ya. Ayat itu kan menarik sebenarnya. Kata Allah apa? Makalah yang halal, makalah yang baik. Tapi ayat itu ada terusannya, setahu saya surah Al-Baqarah tadi itu. Kalau nggak salah ayatnya ini. Tapi Allah bilang apa? Sudah Allah perintahkan makan yang halal dan makan yang halal, makan yang baik. Tapi Allah bilang apa? Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan ikuti langkah setan. Ada urusan apa? Habis ngomong halal, habis ngomong baik, ada urusan setan nyempil di situ. Makanya makan beginian susah. Suruh anak-anak, antum-antum semua jadi minumlah kunyit, mana maulah. Betul kan? Karena mereka udah nyongkol, itu mah minuman orang tua. Ya kan jamu, makan tempe, kekinian dong. Kan dia urusan halal disuruh makan babi kan jelas kita tidak mau kan. Masuk ke bab yang berikutnya, toyib. Toyib itu juga ada iblis di situ yang nungguin kita. Kata ayat kan begitu. Maka boro-boro kayak begini dia ngajakin anak-anak muda makan. Nyuruh minum kunyit. Kunyit. Yang bener aja, nanti rahimku kering. Padahal yang makan laki-laki. Saking luar biasa fitnahnya gitu kan. Betul. Belum apa-apa, udah fitnah, belum apa. Makan kambing. Wah kambing kolesterol. Dia nggak tahu tiap hari mungkin ada 20-30 sendok makan gula pasir dia konsumsi. Itu penyebab struknya. Bukan kambingnya. Kambing juga setahun sekali. Itu pun gara-gara panitia. Karena mahasiswa kan biasalah begitulah. Zaman saya dulu begitu. Zaman akhir-akhir bulan saya modal 500 rupiah. Beli bubur ayam. 500 zaman itu masih dapat. Tapi saya dalam program penghematan. Bang, beli bubur ayam. Gak usah pakai buburnya. Kuahnya aja sama kerupuk. Bubur ayam tuh sehat. Asal Anda tahu rahasianya. Karena dalam bubur ayam itu ada sayur yang tinggi serat. Yaitu sayur daun seledri. Ya kan? Maka kalau makan bubur ayam, kalau bisa penuhin satu mangkok itu sama seledri sama kuahnya. Itu gak ngantuk, beneran. Gak ngantuk.
Jadi nanti makan buburnya kasih kuah, kasih daun seledri, kasih kacangnya, kasih sambal, bus mantep. Sama kasih ayamnya atau mungkin telurnya. Itu makan yang benar kayak begitu, bukan karbonya yang banyak. Makan karbo banyak itu kan sebenarnya bikinnya itu yang bikin ngantuk sebenarnya. Ya. Nah, saya terusan sedikit cerita tentang iblis tadi. Ya. Tapi yang menarik ya Pak, kata iblis apa? Tenang. Aku penasehatmu. Kata iblis begitu. Aku nih penasihatmu, aku nih temanmu, sahabatmu. Pokoknya kau percaya aja sama aku. Kata iblis begitulah kurang lebih. Akhirnya Nabi Adam kan makan buah itu kan. Nah konteks itu, ya, dalam bahasa Quran namanya muqassamah. Muqassamah itu menyerupai. Ya. Maka, oke, kalau kita bicara tentang suatu produk yang tidak baik misalkan ya. Lalu Anda menyuruh orang, atau bukan Anda, ada seorang pabriknya atau produsen itu nyuruh orang makan produk tadi dengan berbagai macam iming-iming tentang produk tadi, ini sehat lah apa segala macam, itu masuk bab muqassamah sebenarnya, menyerupai, paham? Nah, sehingga ini kan kalau saya tanya ini sehat nggak? Wih, sekarang kalau Anda yang tahu di Amerika itu dulu susah dapat rimpang ini susah sekarang. Dulu susah. Sekarang karena mereka sudah tahu bahwa kunyit itu salah satu anti-aging terbaik, dia sekarang bisa dapat ini di sana. Di Amerika. Kunyit ini. Tapi kita perlu muqassamahkan dia. Ya? Kita perlu muqassamahkan seperti minuman atau makanan kekinian. Supaya orang mau makan, itu teorinya. Paham? Makanya saya di Jakarta itu ada bikin kafe namanya kafe JSR, Jurus Sehat Rempah. Ini nggak promosi, kasih tahu aja. Karena ada ilmu muqassamah saya pakai di situ. Jadi orang di situ kita kondisikan seperti tidak minum jamu. Itu ilmunya. Rasanya harus dapat. Kemasannya jangan seperti minum jamu, pakai gelas. Minum, kasih pahit gitu kan, itu dihilangkan semua. Itu namanya muqassamah. Maka kalau muqassamahnya kita dalam konteks produk yang nggak baik, akhirnya dibeli orang, itu muqassamah, ya biasa aja lah, nggak bagus itu. Tapi kalau produknya bagus, kita muqassamahkan menjadi sesuatu yang bisa bernilai lebih, dan orang bisa makan dan minum itu, dan dia sehat, itu keren. Itu muqassamahnya Quran. Itu ilmunya ya, nanti dipakai. Bagaimana orang bisa minum serai? Gitu loh. Tanpa dia malu. Bisa sebenarnya, itu semua dalam Quran dijelasin kalau kita mau. Ya, jadi sudah 3 itunya tuh, ilmu dari iblis. Ya, boleh nggak kita belajar dari iblis? Aslinya nggak boleh. Aslinya nggak boleh. Tapi dalam sebuah riwayat kita tahu kan waktu Abu Hurairah menjaga Baitul Mal kaum muslimin kan iblis kan datang saat itu. Hadisnya kan begitu kan? Yang akhirnya dia mengatakan aku tuh paling takut dengan ayat kursi, dia bilang. Nah, kata Nabi itu dialah saat itu dia berkata benar kata Nabi. Ya, karena iblis itu kalau ngomong 10, 9-nya bohong. Tapi saat itu dia berkata benar kata Nabi. Baik, jadi itu yang pertama, detox. Ya. Jadi kalau hati lagi gundah, gelisah, bermasalah apapun yang sifatnya itu, maka ulama memberikan solusinya. Apa solusinya? Semakin banyak amal-amal tersembunyi yang kita lakukan, maka akan semakin banyak ya atau semakin mudah hati itu bisa terrefresh kayak klik kanan, gitu loh. Semakin banyak. Itu obat paling gampang. Ya. Dan itu kan murah, bukan murah, gratis. Ya, jadi kalau lagi mentok ngerjain apa? Laporan apa karya ini apalah gitu kan, tinggalin itu sebentar, Anda beli nasi bungkus atau Anda beli makanan, bawa motor atau bawa sepeda, kasih ke orang susah, ya itu obat hati paling top. Kerjain aja. Dokter ngerjain itu gak? Ya alhamdulillah sering maksudnya karena apa tuh namanya, yang namanya manusia ya, kita punya hati itu kadang-kadang gampang banget berubah kan. Lihat muka orang bentar udah mual, misalkan gitu loh. Lihat muka itu kayaknya di masalah, hidupnya masalah aja gitu kan. Ada orang kayak begitu. Dari lisannya itu sendiri tuh
nggak jauh-jauh dari urusan keluhan. Ada orang kayak begitu. Nah orang kayak begitu kita sebut dengan toxic people. Kan gitu kan. Bagusnya apa kalau Anda ketemu orang kayak begitu? Kasih dia makan rujak. Kan real food. Atau kasih dia makan air kelapa, minum air kelapa. Tapi plain, kalau nggak kasih madu. Sebab air kelapa itu air detox paling baik sebenarnya. Asal diminum plain. Ya, jangan kasih flavor-flavor yang tidak jelas. Nah, sekarang kan ada kelapa rasa vanila lah, jeruk lah, kelapa. Ya, kalau pengen kan ada minuman soda yang ada soda-sodanya, gitu kan. Kelapa juga ada soda-sodanya. Kalau saya di rumah dekat rumah saya itu abang kelapanya, bang kelapa yang ada soda. Oh dia tahu tuh. Biasanya kalau kelapa yang ada soda itu, karena hampir setiap hari saya minum air kelapa, hampir tiap hari. Dia kelapa muda tapi dagingnya sudah keras. Itu bisa ada soda-sodanya tuh. Nanti cobain. Ya. Jadi kalau mau minum air kelapa yang ada sodanya. Itu. Baik, itu detox ya, detox secara ruhiyahnya kita. Ya. Tapi secara umum semua kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya adalah detoxnya penyakit hati. Teman-teman pernah berpikir nggak kenapa Nabi ya atau mungkin apa hikmahnya Rasulullah itu mengajarkan doa untuk kita berlindung dari bakhil? Ya kan? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubn wal bukhl. Bukhl itu kan bakhil, pelit. Kenapa? Orang pelit itu ya toksik sebenarnya buat dirinya. Kenapa toksik? Baca Quran dia akan mikir, aku baca berapa halaman hari ini. Berhitung dengan Allah. Lihat. Tarawih dia akan cari yang paling sedikit. Yakin dia. Dan lama-lama bakhil ini teman-teman sekalian itu akan berkembang menjadi apa? Curiga. Curiga. Makanya sampai Nabi mengajarkan 4. Sebenarnya ada 34 yang Nabi berlindung dari ketiga 4 itu tadi itu. Ke-34 yang kita umum kenal itu kan ada 4 tadi. Kikir, malas, pengecut, takut. Ini kita berlindung itu umumnya. Itu penyakit semua itu. Maka harus diapain? Lawan. Harus dilawan. Ya, saya tadi sempat WA-an dengan seorang sahabat saya yang lagi sedang haji. Ya, dia mungkin mendapatkan titipan uang dari orang lain, kemudian dia bagi-bagi di sana kepada para jemaah haji itu. Ya, dan dia bilang begini sama saya, ini duitnya orang yang saya belikan makanan minuman dan itu sudah membuat saya bahagianya luar biasa. Gimana kalau duit saya? Dia bilang, gitu loh. Makanya tadi bakhil itu harus dilawan. Dengan apa? Kedermawanan. Makanya Allah memberikan apa? Memberikan isyarat kepada kita. Kata Allah apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kata Allah bilang apa? Dan kamu tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna kata Allah hingga kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Kata Allah begitu. Antum sukanya makan apa? Makanan paling favorit? Nasi Padang. Ya. Tidak apa-apa. Jangan merasa bersalah gitu. Tidak apa-apa, nasi Padang. Saya tanya, itu senang banget nasi Padang. Lauknya apa? Otak sapi. Masya Allah. Berharap mungkin ada peningkatan IQ gitu ya. Apalagi otak sapi doang. Sama kikil. Wih. Itu dua-duanya keren loh itu. Anunya lemaknya. Asal jangan pakai santan. Santannya dipanaskan. Kikil itu bagus tahu saya. Termasuk ceker ayam itu bagus. Kolagennya. Jadi bagi yang mau glowing itu. Kan kolagen pada ceker ayam itu tinggi. Ya. Ceker ayam itu kolagennya tinggi. Sisik ikan kolagennya tinggi. Kulit ikan kolagennya tinggi. Itu yang kita buang. Nah saya tanya. Aplikasi ayat tadi, saya tanya kepada Mas Ali, antum pernah nggak bersedekah itu? Bersedekah dengan lauk tadi. Pernah kan? Nah kalau sudah alhamdulillah. Minimal kita pernah ngerjakan sekali, apa yang paling kita cintai, kita sedekahin. Dia kan tadi senengnya nasi Padang, otak sama kikil.
Nah, kalau mau tambah lagi sedikit, tadi satu bungkus itu ada 3 lauk misalkan. Kesukaannya dia, otak sama kikil, tambah lagi misalkan ayam bakar atau rendang. Kasih ke orang. Itu bahagia banget orang. Apalagi waktu ngasih kita kasih duit. Itu obat, apa ya, bukan obat, serum kebahagiaan paling cepat beneran. Ya, paling cepat. Dan ngasih ide luar biasa. Ya, seperti itu. Nah, harus diapain kayak begituan, harus dilawan. Maka dibiasakan. Ya, kikirnya dilawan. Antum si kikil. Ya, kikirnya dilawan. Bakhilnya dilawan. Malasnya dilawan. Ya. Makanya ada satu studi saya pernah baca, saya baru ngerti kenapa Nabi itu jalannya cepat. Jadi saya ngetes teman-teman P3RI. Susah banget, Peri aja lah. Ya, sudah. Saya tes teman-teman Peri ini, saya tanya sama mereka. Jawabannya mengecewakan. Mengecewakan saya. Benar-benar mengecewakan. Saya tanya, siapa manusia paling pintar yang antum ketahuin? Jawabannya Albert Einstein. Albert Einstein itu sama Imam Syafi'i nggak ada apa-apanya. Apa hebatnya Albert Einstein? Imam Syafi'i umur 10 tahun, 8 tahun sudah selesai 30 juz. Quran. Itu kalau dicek alat IQ itu putus mungkin kawan itu. Albert Einstein. Dalam benak kita itu teman-teman, saya menanamkan sebuah doktrin. Manusia paling pintar siapa? Rasulullah SAW. Itu manusia paling pintar. Titik. Sepakat? Gak ada lagi ceritanya. Nomor 2 siapa? Sebagaimana hadis Nabi. Nabi bilang apa? Khairun nasi qarni summalazi yalunahum. Generasi terbaik itu ada pada saatku ini sekarang. Rasulullah. Berarti nomor 2 yang paling pintar itu siapa? Sahabat. Sahabat lah. Apalagi 10 orang jamin masuk surga. Jadi sahabat itu ada kualifikasinya juga. 10 orang jamin masuk surga itu orang-orang pintar semua. Bukan orang sembarangan. Baru masuk sahabat-sahabat yang lain. Baru berikutnya apa kata Nabi SAW? Tabiin kan? Tabiin. Makanya tadi saya ngetes sama mereka. Gak ada apa-apanya sekarang peradaban ini. Beneran. Anda yang sekarang lihat, kantornya Apple di California kan bentuknya spiral. Betul kan? Coba buka, browsing sekarang City of Baghdad di zaman dinasti Abbasiyah. Coba lihat. Saya udah pernah posting itu. City of Baghdad di zaman imperiumnya dinasti Abbasiyah. Ini kalau ditulis 2 itu Apple Office and Baghdad dia City Abbasiyah, ketemu tuh 2 tuh. Udah ketemu? Gak ada apa-apanya kantor Apple itu. Betul gak? Gak ada apa-apanya. Cuman spiral doang. Baghdad itu kota di zaman peradaban Islam itu, tengahnya masjid, kompleknya minta ampun. Makanya Cordova itu nomor 2, nomor 1-nya Baghdad. Di zaman dinasti Abbasiyah. Sekomplek itu. Masya Allah. Gitu loh. Itu dibenamkan. Nah makanya harus pede. Ya. Pede dengan apa? Pede dengan syariat. Pede dengan Islam. Nah, semua ada solusinya. Butuh apa? Solusinya banyak. Mau pinter? Banyak kok solusi dalam Islam. Nanti tadi ada yang tanya juga, bagaimana dok supaya kita lebih naik IQ-nya? Saya jawabnya gampang aja. Kalau Anda mau naik IQ, mau. Tapi bukan cuma sekedar kecerdasan, tapi kecerdasan yang sifatnya analitik. Jawabannya 2 kalau saya. Tadaburi Quran. Bukan ngafalin nih, tadaburi Quran dan pelajari bahasa Arab. Itu. Kalau bisa kuasain itu, ngikut aja ilmu lain tuh, pak. Beneran. Ya, kalau kita bisa belajarin itu. Ya kalau level ngafal mah standar. Itu level dasarnya. Tapi tadaburi naik lagi. Why? Saya kemarin nanya. Nah nih, contoh nih, tadabur. Kalau dia bisa jawab, saya kasih uang, serius. Hadiah, 500.000 rupiah. Ini beneran. Kita sampai jam berapa ya? Baru sedikit materinya.
Tadi mau baca CV pula, saya bilang ngapain CV saya dibaca-baca? Saya tanya, malaikat Jibril itu besar nggak? Besar. Berapa sayapnya? 600. 600 sayap. Oke? Satu sayapnya sudah cukup menutupi ufuk timur dan barat. Nggak bisa kita bayangkan kayak apa besar itu. Malaikat Jibril itu. Besar, oke. Sampai situ Anda pegang. Lalu, malaikat penjaga gunung. Gede nggak? Gede. Waktu zaman Nabi SAW di Taif, mereka memberikan privilege kepada Nabi. Ya Rasulullah, maukah engkau kami balikkan gunung itu sehingga habis semua penduduk Taif itu gara-gara mereka melukai. Kalau gitu hadisnya kan? Berarti besar sekali itu kekuatannya kan? Nah, tapi kenapa di perang Badar Allah menurunkan 1000 malaikat? Padahal satu malaikat cukup. Coba mikir. Wah gitu. Iya kan? Satu Jibril aja ada habis. Pak. Jibril, ibarat kata Jibril niup, mati semua tuh kafir Quraisy. Iya kan? Tapi kok Allah turunkan 1000. Dalam surah Al-Anfal itu, kami turunkan 1000 malaikat berturut-turut yang mereka membantu. Bahkan yang dibunuh oleh para malaikat itu punya tanda-tanda yang khas. Ya begitu apa namanya bunyinya itu, riwayat itu. Kenapa 1000? Gak kebanyakan. Kalau satu malaikat itu cukup. Nah itu namanya analitik. Nah kalau analitik itu dipakai terus, itu cakep gitu. Termasuk kenapa Nabi Adam sampai memutuskan makan buah itu. Nah itu, beberapa ulama menyebutkan Nabi Adam itu makan buah itu gara-gara apa? Gara-gara nggak mau berpisah dari Hawa. Karena Nabi Adam lama sendirian. Digodain sama iblis. Jadi masalahnya apa? Cinta. Makanya sekarang, panjang nih ceritanya. Saya mulai paham kenapa banyak orang tergila-gila sama gula pasir. Gula pasir itu rasanya apa? Manis. Manis itu perlambang cinta atau kebencian? Cinta. Ya mungkin ada urusan yang kaitannya dengan apa? Dengan luka pengasuhan. Cintanya nggak dapet, kasih sayangnya kurang, defisit dan miskin. Dia mencari solusi manis yang lain. Berupa karbo olahan. Zaman dulu nggak, orang makan bareng sama keluarga, sama bapak, bahkan dipanggil tuh, nak makan, nak kan cinta semua itu. Nah gitu, ini lain kali lah kita bahas, panjang itu. Sekarang Anda sudah mulai paham kenapa banyak orang kena diabetes. Baik, itu detox yang pertama. Ya. Nah, bagaimana apa tuh namanya? Atau mungkin sedikit kita ngebahas tentang tadi, loncat sedikit tujuan detox apa? Repairing, balancing itu sebenarnya tujuannya. Ya. Makanya semua orang ya, kita ini sudah dibekali Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan tools detox yang sadar atau tidak sadar kita harus lakukan. Contoh, Mas Ali lebih senang makan atau puasa? Enggak usah sok-sok malaikat gitulah. Hah? Makan sudah, jawab makan aja. Kita bukan malaikat soalnya. Pasti suka makan kita. Coba bayangkan, ya, tanpa puasa Ramadan, mungkin kita nggak ada puasa sama sekali selama setahun itu. Allah nggak ada puasa. Makanya apa? Disyariatkan, makanya kutiba. Kata Allah begitu kan? Kutiba alaikum kata Allah. Kami wajibkan. Kenapa? Kalau nggak diwajibkan, habis tiap hari kalian makan itu. Makan pagi, pakai aturan pula. Makan wajib 3 kali sehari. Itu aturan dari mana? Gak ada ceritanya. Anda baca buku di kitab gizi manapun, yang namanya makan itu bukan pakai aturan 3 kali makan kalau perlu. Kalau lapar makan. Gitu kan? Gitu. Nah itu toolsnya, tanda kutip yang Allah kasih. Ya, jadi maksudnya gimana? Bagaimana menghentikan beliau ini makan? Jangan makan terus tuh. Makan terus. Antum lihat dia makan itu terus. Bagaimana cara Allah menghentikan dia makan? Gampang. Tadi diwajibkan puasa mah jelas. Yang kedua apa? Allah kasih kenyang kan. Bisa makan lagi dia. Yang ketiga apa?
Sakit. Waktu sakit, nggak bisa dia makan lagi. Dicabut semua. Waktu sakit kira-kira lebih banyak makan atau lebih banyak puasanya? Akhirnya dipaksa puasa kan sama Allah kan. So, selera makan gak banyak. Lagi sakit gak pernah dibawain bakso, mie ayam, cireng, seblak. Gak bisa dibawain gitu. Dan ada pesan yang sangat luar biasa ketika sakit dibawain apa biasanya? Buah. Makanya waktu sehat banyak-banyak makan. Gitu maksudnya. Paham ya? Puasa, sakit, kenyang. Apa lagi? Apa cara Allah menghentikan dia makan? Enggak ada duit masih bisa pinjam. Tidur. Tidur itu sudah bilang kan detox terbaik kan. Jadi kalau kita lihat ini kayak memang kayak dia sesuatu yang apa ya? Berputar terus gitu kan. Gitu. Itu caranya Allah menghentikan atau mungkin mereset tubuh kita. Bayangkan ya, bayangkan kalau tanpa adanya rasa kenyang kita tuh makan terus loh. Nanti di surga itu ceritanya. Di surga kan nggak ada kenyang, lapar nggak ada, kenyang nggak ada. Terus kita makan kan apa? Ya makan aja. Begitu hadisnya. Yang dimakan juga nggak berubah menjadi kotoran, berubah menjadi misik. Minyak wangi, kasturi. Di surga kayak begitu. Ya, nah begitu. Nah jadi itu apa tuh namanya tujuannya, repairing, balancing, menyeimbangkan. Ya, detox tadi itu. Kemudian, tadi urutan berikutnya kan tadi detox utama itu kan hati ya. Benerin dulu. Itu kuncinya Bapak sekalian. Ini makanan ya. Sebulan mungkin ini saya kasihkan ke Mas Ali air kelapa muda paling enak di Bandung. Besoknya dia mau ngerjain laporan, belum selesai. Itu nggak bisa dia nikmati. Kenapa? Kan cemas. Makanya kalau ayat Anda yang baca tadi kalimat atau mungkin ayat yang saya baca tadi, sakinah itu diturunkan dari Allah. Ketenangan itu bukan didapat. Jadi orang pergi hilang, healing. Ya, kalau ininya belum terkoneksi ke yang punya ketenangan, tidak bisa. Tidak bisa. Baliklah dia pergi camping, dia naik gunung ya, buat healing. Balik sama lagi gitu aja terus. Tidak bisa, karena sakinah itu di langit bukan di bumi. Sakinah itu. Bukan nama orang ya. Ketenangan. Ketenangan itu di langit bukan di bumi. Itu poinnya. Ya, itu. Nah, lalu apa lagi tools-tools detox yang Allah ciptakan di alam semesta ini? Ya. Yang paling gampang itu matahari. Itu detox paling luar biasa, ya. Jadi matahari itu teman-teman sekalian salah satu apa tuh namanya? Efeknya itu adalah dia bisa memicu namanya autofagi. Autofagi itu self eating. Jadi sel-sel tubuh kita tuh makan sel yang rusak. Ya, sel-sel tubuh kita makan sel yang rusak. Itu namanya autofagi dan matahari bisa mengonkan itu. Makanya berjemurlah. Sudah diperintahkan berjemur oleh Allah. Ya, suruh lihat matahari. Kan suruh lihat. Wasyamsi waduhaha. Kata Allah gitu kan. Wal qamari idza talaha. Makanya lagi susah hati. Nih, lagi susah hati, lagi nggak enak hati segala macam, pandangin matahari. Bukan mandang langsung ya, tapi lihat cahayanya. Lihat langit. Ah, itu ada doanya juga. Ada doanya. Ya, Nabi SAW sebutkan sebuah riwayat. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah itu sering banget melihat langit. Ya. Sambil melihat langit, Nabi SAW berdoa begini. Allahumma inni a'udzubika an adillah, au udhalla, au azilla, au uzalla, au azlima, au uzlama, au ajhala, au yujhala alayya. Aku berlindung daripada disesatkan dan menyesatkan, dibodohin dan membodohin, dizolimi dan menzolimi orang lain. Ya, digelincirkan dan menggelincirkan orang lain. Ada doanya, lihat langit. Jadi arti itu senang. Makanya di sini tuh kan masih cukup bersih lah udara ya. Nanti kapan-kapan ya, teman-teman tuh salah satu rihlahnya itu baring di lapangan atap langit. Itu para sahabat sering ngerjain, beneran. Itu asik banget. Nanti kapan-kapan lihat langit. Ya, kalau bisa sampai kalau bisa
Apalagi Anda bisa sambil membayangkan kebesarannya Allah, membaca ayat Allah sampai air mata menetes. Ya, air mata itu keren itu. Ya itu apa tuh namanya matahari. Kemudian apalagi eh, apa tuh namanya detox yang kita bisa dapatkan. Jadi kalau matahari kan panas, ya. Berarti dingin bisa nggak? Bisa. Dingin situ sekarang ada namanya cold immersion. Cold immersion itu berendam di dalam tempat kalau punya bathtub. Kosan ada bathtub? Jelas tidak. Saya juga nggak ada dulu. Tapi saya dari zaman dulu kamar saya itu paling rapi zaman dulu. Ya, suka banget rapi. Suka masak saya zaman dulu. Jadi kalau saya masak itu biasa sebelum saya makan udah dihabisin sama teman-teman. Biasa gitu. Makanya sekarang jadi suka kayak beginian mungkin. Cold immersion. Cold immersion itu tadi apa? Berendam dalam kalau ada bathtub pakai bathtub cemplungin es. Berapa banyak secukupnya aja. Berendam berapa lama? Nggak usah lama-lama. 20 detik, 20 detik. Ya, nanti Anda baru bisa browsing tuh datanya, penelitian-penelitian tentang cold immersion itu. Berendam di itu. Kalau nggak punya itu gimana? Kalau nggak punya bathtub gimana? Pakai gentong. Gentong, ya jangan sampah juga lah. Yang lain lah sedikit. Ya, ya kerenan sedikit. Gentong, ya apalah gitu kan. Nanti masukin air, nyemplung ke situ. Ya, kelihatan gambar ini kan? Ada video itu. Cold immersion namanya. Itu bagus. Jadi panas itu tentaranya Allah, dingin itu tentaranya Allah. Gitu. Itu detox yang bagus sekali. Jadi manfaatnya apa? Panjang itu. Banyak apa namanya? Termasuk dia juga bisa mengurangi keletihan, fatigue. Ya. Jadi nanti tadi saya cerita juga. Jadi sebenarnya otak kita itu teman sekalian, ada beberapa ilmuwan tuh mengatakan bahwa otak kita tuh perlu dikejut-kejutkan dia bilang. Ya, makanya kita disuruh ke tempat baru, rekreasi, ke tempat, maksudnya sesuatu yang kita belum belum pernah lakukan. Saya belum pernah seumur-umur masuk ke dalam. Tadi saya masuk ke ITB itu, ke dalam tadi. Memori baru buat saya. Begitu. Ya. Nah, itu dalam sisi apa tubuh kita itu juga sama. Jadi misalkan Anda mandi air hangat, di kosan ada air hangat. Anggaplah ada. Anggaplah ada. Anggaplah ada. Ya. Nah, biasanya kan kalau orang mandi air hangat ya udah asik banget kan, dia nyaman banget. Nah, itu switch digeserin langsung ke yang paling dingin. Itu buat otak keren. Gitu. Kayak nyetrum dia. Makanya kalau lagi cuacanya dingin, jangan mandi air hangat. Paham maksudnya? Saya nggak paham. Kalau lagi cuaca dingin, jangan mandi air hangat, mandinya air biasa aja. Supaya tubuh kita beradaptasi lebih cepat. Paham? Dengan dingin di luar. Ya, makanya kalau biasanya kalau tempat-tempat pengalengan tuh kan dingin banget tuh. Saya kalau mandi tuh seneng banget saya. Ya, dengan menggunakan kekuatan matahari, kekuatan matahari. Banyakan gaban nyaman dulu. Itu kan maksud saya. Mandi. Cepet, nanti keluar ruangan kita nggak dingin. Karena badan kita sudah berat. Itu maksudnya. Coba deh, Anda dalam kondisi tempatnya dingin, cuaca dingin, Anda mandi air hangat, keluar kedinginan lagi. Benar nggak? Nah, itu kalau mau dipakai ilmu itu, dingin sebagai tentara itu, apalagi kena ke kepala. Wah, asik banget tuh. Ya, dan itu mengurunkan peradangan. Jadi kalau lagi misalkan bengkak-bengkak, kan bengkak itu kan misalkan ada kaki bengkak, itu kan salah satu yang dianjurkan adalah direndam ke dalam air dingin. Itu. Misalkan bengkak karena misalkan benturan, main bola segala macam, bengkak itu rendam dalam air dingin. Itu akan mengurangi peradangan. Itu salah satu efek dari dingin tadi. Itu. Seperti itu. Kemudian apalagi yang kita bisa manfaatkan teman sekalian berkaitan dengan detox ini ya. Jadi sebenarnya apa tuh ada beberapa ya, ada beberapa yang kita bisa pakai karena waktu nggak banyak juga. Yang paling penting adalah pas Anda ngikutin circadian rhythm namanya. Circadian rhythm. Nanti coba di browsing aja apa itu. Irama biologis tubuh. Ya.
Kalau Anda yang pernah tahu, jadi sebenarnya dalam Islam sudah diatur, cuman dengan bahasa yang lain. Kalau teman-teman browsing di internet, nanti namanya power nap. Power nap itu apa? Tahu nggak? Tidur siang. Ya, power nap itu tidur siang. Jadi mungkin sebelum zuhur, mungkin katakanlah zuhur jam 12, itu jam setengah 12 kita tidur. Setengah jam, itu namanya power nap. Orang-orang barat nyebutnya power nap, dan dokter Hiromisinya mengatakan power nap itu salah satu tidur yang paling baik untuk mengaktifasi enzim dan menguatkan jantung. Tapi Nabi SAW menjelaskan bahwa tidur siang itu adalah tidur yang bermanfaat untuk membangunkan kita nanti malam. Power nap. Jadi usahakan hari-hari bisa power nap. 15 menit cukup. Paling lama 30 menit. Kailullah, bahasa begitu. Ya, itu circadian rhythm. Ya, circadian rhythm sebenarnya. Jadi sebenarnya waktu sholat itu, kalau teman-teman saya pernah dulu sudah lama itu, ya, itu sebenarnya circadian rhythmnya kita itu. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Makanya kalau kenapa circadian rhythm itu menjadi suatu yang penting? Kata Nabi begini, Mas Ali, kalau saya kasih mobil, sebelah apa? Sukanya mobil apa? Lamborghini. Nggak usah macet, susah. Yang lain aja. Susah di sini, nggak bisa jalan. Nanti antum sombong lagi. Nggak boleh tuh menduga, tuh curiga itu. Dosa itu. Astagfirullahaladzim. Antum anaknya banyak, mobilnya yang gedean apa? Misalkan Alphard, misalkan. Alphard. Maulah dia gitu kan. Nah, ini circadian rhythm. Coba bayangin, dapat Alphard satu hari 5 biji, 5 unit. Ini keren kan? Apa kata Nabi SAW? Orang-orang yang mendapatkan soft pertama di sholat fardu itu, kata Nabi, mereka tuh kalau tahu fadilahnya soft pertama, mereka bahkan mau mengundi itu. Coba. Itu sekalian ritem. Kenapa? Malaikatnya paling banyak mendoakan di soft pertama. Makanya waktu Jumatan, itu kan, apa kata Nabi SAW? Orang yang datang Jumatan paling awal itu, diampuni dosanya. Yang dia tidak melewati bahu-bahu orang. Gitu. Itulah circadian rhythmnya kita. Makanya waktu sholat itu kalau bisa, levelnya kan, paling rendahnya ya sudah selesai sholat wajib, baru datang dia ke masjid. Udah telat, udah bubar sop itunya awalnya sholat itu dia baru datang. Naik lagi tuh, ya terlambat. Naik lagi, maksudnya level kualitasnya gitu kan. Naik lagi apa? Qomat baru datang. Naik lagi apa? Azan datang. Naik lagi sebelum azan dia datang. The best. Circadian rhythmnya. Zuhur misalkan 11.50 misalkan. 11.47 datanglah ke depan. Coba lihat sensasinya apa. Dan ini satu yang mungkin kita biar ngerasakan perasaan yang luar biasa teman sekalian. Jadi waktu sholat itu, meskipun sholat sunnah misalkan sekalipun ya, kita diam dulu sebentar. Ya diam. Ya Allah, terima kasih sudah memberikan kesempatanku untuk bisa sholat. Terima kasih memberikan kesempatan tanganku bertakbir. Terima kasih memberikan kesempatan lidahku berucap Alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadi waktu takbir itu, kita sudah bisa jadi udah meneteskan air mata. Kita sholat bukan karena kita sehat, bukan. Tapi Allah yang berkehendak, kita bisa sholat saat itu. Itulah circadian rhythm yang paling baik. Paham ya? Seperti itu. Lalu apa lagi yang kita bisa lakukan teman sekalian dalam bentuk yang lain ya. Nah, beberapa waktu belakangan ini, nanti sebelum kita bahas tentang bahan ini, 5:30 ya. Ya, udah mau habis. Selesaiin aja ya. Physical exercise. Physical exercise. Apa tuh namanya? Olahraga. Ya. Olahraga kayak gimana yang paling bagus? Apa aja? Kalau Anda bisa luangkan tiap hari 30 menit saja, mau jalan boleh, mau sepeda boleh, tapi bukan motoran ya. Motoran beda. Nggak ada aktivitas fisiknya soal kalau motoran. Paling mampir ke warung. Sepeda boleh, jogging boleh, apalagi
Naik gunung boleh, atau treadmill boleh, apa aja. Semua physical exercise dalam waktu 30 menit sehari Anda bisa luangkan, mantap. Itu salah satu detox yang paling baik. Berjalan juga tidak apa-apa, setengah jam aja. Ya. Naik lagi sedikit di atas itu, nanti kalau saya biasanya lebih menyarankan yang sifatnya kardio. Kardio itu yang, bukan kardio, weight exercise, sorry. Weight exercise, jadi latihan beban. Latihan beban. Contohnya apa? Ini latihan beban. Gini, tapi dilatih nafasnya. Waktu dia turun, tarik nafas. Naik, gitu. Ringan kan? Kerja 50 kali. Kemeng. Nah, kemengnya itu yang kita kejar. Paham ya? Kemengnya itu, pegelnya itu kita kejar. Kalau pegel, dia akan nanti lama-lama orang bilang tuh robek nanti. Tapi bukan robek itu bukan. Tapi dia sudah mulai kayak meradang. Nanti lama-lama ototnya itu lebih kuat. Nanti kalau perempuan gimana jadi sterek? Lama banget stereknya, tenang aja. Nggak bakal juga. Jangan khawatir. Tapi kalau itu Anda sudah bisa dapatkan badan Anda sudah mulai lebih fit dengan cara apa? Salah satu resepnya adalah apa? Mengurangi karbo. Mengurangi karbo. Jadi mulai sekarang jangan terlalu banyak karbo. Kalau butuh karbo makan. Kalau enggak Anda fokusnya protein sayur aja. Karbo sekali-sekali tidak apa-apa. Jadi sebenarnya dalam yang saya pahami sebenarnya enggak perlu diet kalau ngerti pola makan dan kebutuhan kita, enggak perlu diet. Ya, apalagi tahu rumusnya. Kalori in, kalori out sama maintain berat badannya. Kalori in sama kalori in lebih besar daripada kalori out, naik berat badannya. Kalori in lebih kecil daripada kalori out, pasti turun. Itu ilmu dasar. Makanya nggak usah ribet-ribet pakai program diet aslinya. Kalau ngerti rumus ini. Contoh begini, Anda tiap hari lebih banyak makan protein sama sayur, nasinya sedikit atau karbonya sedikit, pasti turun berat badan. Orang karbonya nggak masuk. Nah, apalagi tambah dengan weight exercise. Ya, gampang weight exercise sekarang tinggal buka di handphone banyak tuh yang pakai badan sendiri. Ya. Macam-macam tuh. Saya punya teman itu, subhanallah ya. Buntuk banget badannya. Apa latihannya? Cuma satu, push up doang. Kebentuk badannya, kokoh banget. Setiap mau sholat, push up dulu. Gitu. Dapat deh badannya. Nggak ada push up doang. Apalagi Anda bisa mulai yang lain, tambahkan plank, gitu-gitulah seperti itu ya. Ya. Jadi seimbangin aja antara kardio sama, jadi kardio itu lebih fokusnya menguatkan jantung. Tapi kalau sudah weight exercise itu lebih enak kita. Kenapa? Tubuh kita itu sudah punya pembakar lemak sendiri kata teman saya. Gitu. Jadi weight aja. Saya lebih senang weight. Makanya sekarang kalau saya treadmill, di kosan ada treadmill nggak? Nggak ada. Nggak apa-apa. Mumpung di samping saya kerjain dikit. Yang mana ada lah ya pos. Tapi zaman saya dulu saya sekolah 6 tahun itu tiap hari saya treadmill di situ. Kosan saya tuh naik begini. Gitu. Makanya sekarang kalau saya treadmillnya nggak mau treadmill yang normal, yang abnormal. Jadi kalau saya treadmill rumusnya saya itu 3, 30, 15 rumusnya. 3 itu speednya, 30 itu durasinya, 15 itu sudutnya, paling maksimal itu. Itu Anda kerjakan itu, jalan begitu-gitu doang, itu apa kalau bahasa Jawa itu gembrobios, keringatnya itu. Paling cuma 3, speednya cuma 3, 30, 15. Makanya kalau Anda yang jalan atau lari, itu kan ada namanya trail run itu loh, naik gunung gitu, itu lebih banyak itu yang kebakar sebenarnya. Sepedaan juga sama, sepedaan datar sama sepeda begini, beda ceritanya itu. Ya, seperti itu. Itu physical exercise, ya. Diusahakan tiap hari. Ya, minimal Anda ada digerakin badan itu pagi-pagi itu. Ya. Itu salah satu cara paling mudah sebenarnya, ya. Kemudian yang terakhir ya adalah bahan-bahan. Jadi sebenarnya ada bahan-bahan yang Allah ciptakan di sekitaran kita ini Bapak sekalian, teman-teman sekalian, yang memang mereka punya fungsi untuk cleaning, repairing, fixing, balancing gitu loh. Atau detoxing gitu loh. Nah, salah satunya saya cerita tentang kelapa nih. Ya, kata guru saya, dia bilang
Saya belum pernah nyobain, tapi kata beliau, kata dia kalau ada racun tikus, dia bilang, dimasukkan racun tikus yang cair, kata beliau, itu kalau dimasukkan ke dalam air kelapa itu, dia katakan dia akan mengkoagulat, gumpal, kata beliau. Tapi memang kelapa nih, ya, kalau teman-teman tahu, pasti sering lah main ke supermarket gitu kan, beli minimarket segala macam kan, ada namanya minuman isotonik tuh. Tahu kan? Tidak usah sebut mereknya apa. Ini minuman isotonik paling baik di dunia, menurut saya. Jadi kelapa itu minuman isotonik paling baik di dunia. Ya, kalau yang budgetnya nggak banyak, karena kan beli air kelapa di sini nggak tahu berapa, 10 ribuan lah kurang lebih kalau kelapa utuh. Ya, mau murah bisa nggak? Bisa. Beli yang kelapa tua, 1.000 dapat. Iya kan? Kadang-kadang dibuang sama abangnya airnya. Ya kan? Itu juga top, isotonik masih itu. Ya, mampir ke pasar beli sebentar gitu kan. Air kelapa tua. Dan itu detox dia, tak 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 tak. Apalagi kalau tambahkan sedikit dengan madu, ya. Kadang-kadang saya tambahkan sedikit dengan garam. Kemudian apalagi teman sekali yang punya efek untuk mendetoks ya. Sebenarnya yang saya tahu, sebagian besar rimpang-rimpangan ini ya, ini punya efek detoks, bersih-bersih gitu loh. Kunyit, jahe, lengkuas segala macam. Dan menariknya saya pernah nyoba, saya bikin ini nih, kunyit ini saya potong-potong, saya hancur gitu kan, kemudian saya shake. Itu rasanya lebih asik. Saya shake pakai shaker itu, ya. Ini mukosamah namanya. Ilmu mukosamah. Jadi orang cuk, 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 yang keluar kunyit. Tapi kunyitnya sudah saya kasih madu. Madu dikit, kasih garam sedikit, kocok. Kadang-kadang saya tambahkan dengan jahe, saya cuk, 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 cuk gitu. Itu rasanya mantap banget. Mantap banget. Makanya di kafe itu saya nyoba. Sebenarnya itu kafe uji coba sebenarnya. Ya. Itu dari yang mulai anak kecil sampai orang tua itu bisa minum di sana. Ya. Dari kemasan semua kita buat seperti menyuplai minuman kekinian gitu loh. Dan mereka bisa minum ya, dari rasa segala macam. Seperti itulah. Ya. Jadi ini bahan-bahan ini termasuk tadi saya katakan kunyit. Jadi kunyit itu kalau teman-teman buka juga beberapa datanya, kunyit, lada hitam itu punya efek dia memicu otofagi tadi itu, self eating. Ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu yang bikin resep kunyit misalkan kunyit jahe gitu kan atau kunyit serai misalkan itu biasanya saya tambahkan dengan apa tuh namanya lada hitam. Sebenarnya saya berharap dari acara ini ya ke DKM sih. Mereka-mereka ini dikenalkan. Ya, dalam bentuk saya kira mungkin masjid cukup punya dana untuk membelikan ini dengan anggaran sebulan bangsa 3 juta udah berlimpah banget ini nih. Ya, dibikin dalam mungkin dispenser, dibikin rasanya enak, tapi orang kayak infus water gitu loh, semacam itu loh. Atau mungkin dalam bentuk minuman-minuman kekinian bisa sebenarnya. Sehingga apa? Kita nggak lupa dengan gennya kita ini kan gen Indonesia. Orang Indonesia kan gen ini semua. Gak ada, mungkin sebagian besar orang tua kita pasti pernah minum jamu. Pasti, gak mungkin gak. Ya, setahu saya. Ya makanya dikembalikan lagi gennya itu. Ya, gen itu kita kembalikan lagi dengan apa? Jadi bikin dispenser yang isinya rimpang-rimpang ini, tapi dia nggak old fashion gitu, nggak kuno, tapi dia punya nilai lebih gitu kan. Murah tapi punya efek yang luar biasa. Jangan sampai ya kita malah justru kayak sekarang di mana-mana saya kadang-kadang nauzubillah min zalik, tapi mudah-mudahan tidak. Udah 5:30. Kalau begini terus pola makan, ya Anda, nih teman-teman lah ya, para pemuda-pemuda mahasiswa ini saya sudah banyak sekali dapatkan, ya 20 tahun sudah gagal ginjal banyak, banyak. 20 tahun, zaman lalu kan gagal ginjal lah 50 gitu-gitulah. Sekarang 20, 30 tahun sudah sakit jantung. Saya bilang ya wajar dan memang dia yang menyiapkan tubuhnya untuk sakit kayak begitu. Wajar. Ya nikmatilah kalau mau kayak begitu terus. Ya, makanya saya bilang coba nih, saya teman-teman ke teman-teman mahasiswa lah khususnya. Satu aja saya minta kepada Anda untuk menyelamatkan generasi ke depan. Satu aja, kurangilah gula pasir itu aja deh, gak usah banyak-banyak. Kalau bisa stop.
Semua minuman yang Anda minum, makanan segala macam, kalau bisa stop gula pasirnya. Karena apa? Karena tubuh kita sangat tidak bisa ketika gula dari gula pasir atau gula olahan itu masuk, dia kayak lama-lama kalau naik turun tuh konslet dia. Nah itu fatigue tuh dari situ sebenarnya. Makanya pagi-pagi ya bayangkan misalkan ada di sini sarapan ya nasi uduk misalkan atau mungkin bubur ayam lah, ya kan? Bubur ayam kadang-kadang minumnya juga teh manis, gula lagi, gula lagi, gula lagi gitu loh. Semuanya gula, wajar. Ya selesai kuliah, nauzubillah min dzalik, wisuda dapat, penyakit juga dapat. Ya, itu terjadi. Itu teman saya yang kuliahnya di Madinah itu begitu cerita. 25 tahun dia. Selesai kuliah di Madinah, balik-balik temannya konsul ke saya. Ini sudah kena jantung dan diabetes. Wajar saya bilang. Satu minuman soda itu Anda sudah tahu berapa gula pasirnya dalam satu botol itu. Sudah tahu semua kita. Makanya kayak begini menurut saya gitu kan. Ini penyelamatan generasi ke depan. Ya, jangan kita biarkan terus-menerus. Palingan kita adalah kebaikan dari kebiasaan makan kita wariskan kepada nanti anak-anak kita kalau sudah menikah, misalnya kayak begitu. Ya, nah itu ya beberapa bahan-bahan kayak begini teman sekalian, termasuk juga kopi juga. Mungkin sudah lihat ada beberapa postingan saya, termasuk dari TikTok kita kan kopi itu bagus sebenarnya, asal jangan pakai gula pasir, plain aja. Bahkan kopi itu bisa membuat orang berkurang selera makannya. Dia menekan, grelinnya ditekan sama dia. Ya. Makanya ini tidak untuk dicontoh ya. Tidak untuk dicontoh. Jadi kalau Anda ngelihat ada orang yang ngebul-ngebul sama minum kopi, dia bisa nggak makan seharian itu. Kenapa? Karena ditekan selera makan sama dia. Tapi bab ngebulnya kita nggak bahas, kita bahas kopinya aja. Maka kalau saya biasanya kalau pas lagi nggak pengen makan, saya ngopi aja. Kopi itu nanti dia akan menekan selera makan. Dan dia bisa memicu otofagi juga. Dengan catatan kita tidak ada masalah di lambung. Kalau ada masalah lambung nanti bisa pilih kopi yang lain. Nah, gitu. Kan banyak kopi itu yang sekarang tidak terlalu kuat kafeinnya. Atau beberapa kopi itu dibikin dekafein. Jadi kafeinnya itu dikurangin. Sudah mau diselesaikan kan? Ya. Sebentar, dikit lagi. Ya, mudah-mudahan dapatlah gambaran singkat dengan waktu yang tidak terlalu panjang ini, Bapak Ibu sekalian, teman sekalian, supaya ya tadi ya mulai dari niat dibenerin ya. Jadi nggak usah juga kita dengan bahan-bahan begini itu kita merasa kuno segala macam, enggak juga ya. Bahkan ya sekarang saya kira mungkin saya kalau ke Bandung ini biasanya ada satu tempat makan yang biasa saya sering datang ke situ. Ya, saya nggak usah sebutin di mana. Nanti promo lagi. Tapi yang menariknya ini tempat makan ini yang punya non-muslim. Ya. Dan dia dulu pernah mengutus manajernya datang ke kajian saya untuk mendengarkan kajian saya di Masjid Trans. Waktu saya datang ke sana, dia bilang, ini apa yang saya sampaikan itu sudah terterapkan atau diterapkan di restorannya beliau. Gula pasir nggak ada. Saya tadi makan, kalau Anda yang makan asinan Betawi kan ada kerupuk warna kuning tuh. Ada kan? Situ ada kerupuknya tadi. Tadi saya ke situ. Tapi nggak pakai terigu. Jadi kalau sudah ngerti mazhabnya Jalil Akbar, mazhab golongan Jalil Akbar. Rulesnya jelas. Kalau Anda mau sehat, terigunya di stop. Itu rulesnya, idealnya. Terigu di stop, gula pasir di stop, nasi putihnya dikurangi, minyak goreng dikurangi, itu rulesnya. Kalau mau sehat. Ya, berarti kita nggak boleh makan apa-apa? Enggak, dilatih dulu. Makanya sering saya bilang, itu seminggu aja latihan kayak begitu, tubuh Anda akan reset lagi tuh. Selama seminggu tuh nggak ada tepung terigu dalam segala bentuk makanannya. Ya, nggak ada gula pasir, nggak ada minyak goreng, nggak ada nasi putih, karbo dapatkan dari sumber yang lain, tenang aja. Ada kentang, ada jagung, macam-macam. Di situ tadi itu ada kerupuk sorghum. Ya, kerupuknya sorghum. Warnanya kuning. Saya tahu kuningnya jelas bukan dari pewarna, tapi dari kunyit kayaknya nih. Saya makan tadi. Terus dia karena nggak pakai minyak goreng kan, dia goreng. Saya tanya ini pakai air fryer atau pakai pakai goreng, digoreng. Udah kenal saya soalnya. digoreng dok. Dia bilang oh iya. Saya pasti tebak, ini pasti gorengnya pakai minyak kelapa. Ya, pakai minyak kelapa dia bilang. Oh cakep, rasanya enak. Saya tadi minum satu minuman, itu isinya kunyit,
Susah saya ceritakan, ini cuman omong aja gitu loh. Ya, jadi nanti Anda bikin sendiri aja. Ya, bahkan ibu itu mantap lah menurut saya. Meskipun mohon maaf ya, dia berbeda keyakinan dengan kita, tapi waktu zaman COVID itu salah satu resep saya dia pakai, dia bagikan untuk zaman COVID kemarin. Bahan bakunya adalah kunyit itu. Begitu ya. Jadi mulai dibangun habit sehatnya, teman sekalian. Karena sayang, bener. Saya lihat sini saya sebenarnya kajian saya itu saya lebih banyak ngomonginnya ke orang tua. Saya mau terima ini kenapa? Harapan saya datang banyak pemuda atau mahasiswa. Kenapa? Karena harap-harapnya dari ya berapa orang ada sebelum mungkin 100 orang kayak begini, ada 2 orang yang berubah sudah bahagia saya. Sudah bahagia. Dari 2 itu akan berkembang lagi. Begitu harapannya. Jadi dia lebih bangga dengan minuman-minuman yang dia racik sendiri segala macam. Maka saya di rumah sampai detik ini, saya kunyit itu masih saya bikin sendiri. Di rumah masih saya bikin. Di rumah saya punya shakernya, saya sendiri segala macam. Karena apa? Boleh saya bilang teman sekalian, ini banyak banget obatnya dalam ini loh. Kalau kita tinggalkan di ini, Bapak sekalian, Masya Allah, sayang banget. Banyak banget obatnya di sini. Anda mau apa? Semua di sini. Ya, serehnya apa segala macam kan murah meriah. Daripada beli es teh manis, berapa es teh manis? 5.000 sekarang. Anda pergi ke pasar beli bumbu dapur, isinya apa? Goceng kan? Bumbu dapur. Satu bumbu dapur isinya apa? Ada serai, ada lengkuas, ada jahe, ada kunyit, ada daun salam. Saya mah ingat tuh Pak. Itu buat minuman tiap hari, mantap banget. Ya, itu cara paling mudah untuk pinter pakai mereka-mereka ini. Salah satunya sih ya. Saya kira mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diterapkan. Harapan begitu, sebaik-baik ilmu adalah yang diamalkan. Ya, maunya saya Anda bisa lebih sehat, dijauhkan Allah dari berbagai macam penyakit-penyakit berat, dan kalaulah sakit itu sembuhnya gampang. Nah, itu paling enak kayak begitu. Allahumma bisawab. Saya kembalikan lagi kepada Bapak moderator, Mas moderator. Masya Allah ilmunya, walaupun sebentar ya, tapi sangat berdaging itu, dan kelihatannya wajah-wajahnya wajah penasaran semua nih. Dan karena waktu terbatas ya, jadi kita buka sesi tanya jawab. Kita batasi 1 penanya aja dulu, karena udah mau maghrib dan mungkin turunin dulu tangannya. Hormati orang tua dulu. Masya Allah. Boleh Ustadz, panitia boleh dibantu. Mangga Pak, silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga Ustadz dilindungi Allah, diberkah hidupnya, diberi kesehatan, dan bisa menyebarluaskan ilmu Ustadz. Saya sudah ada bukunya JSR. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi bulan puasa Ustadz, insya Allah sudah saya kerjakan sendiri. Allah. Saya beli semangka, saya beli korma. Jadi orang ngapain tuh Pak? Tenang aja nih aku. Orang pada makan goreng-goreng semua, saya tenang. Jadi saya asing Ustadz. Di tuh kebetulan kami itikaf sebulan terakhir. Nah itu oleh saya makan. Alhamdulillah Ustadz. Sampai sekarang izin Allah saya bisa sehat. Yang saya tanyakan. Yang susah-susah Pak? Nah yang saya tanyakan bukan itu kita pembukaan tuh. Saya sudah takut dulu. Nah, saya tanyakan. Nah, jadi kami orang tua nih. Ya. 70 tahun ke atas. Bapak sekarang umur berapa Pak? Coba Pak terka berapa? Lagi lucu-lucunya Pak. Katanya Ustaz, umur tuh berusaha dianggap biar aja lah. Biar lalu. Jadi nggak diingat umur tuh biar aja. Berapa umur? Biar aja lah Pak. Nanti Tuhan yang tentukan tuh. Jadi umur saya 74. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi saya mau tanya sama Ustaz. Saya ini kan kalau ikut program Ustaz tuh, berat saya nggak menambah. Bagaimana cara menambahnya? Nah, mau nambah, bagaimana cara menambah orang itu seperti sekarang ini udah kerut nih Ustaz. Tapi saya usahakan juga pagi-pagi, alhamdulillah kata Ustaz itu saya laksanakan berjemur matahari pagi-pagi. Sudah saya laksanakan tuh bertahun-tahun. Sampai kering? Bukan. Nah, satu lagi ilmunya Ustaz gini. Alhamdulillah saya membaca Quran nih.
Alhamdulillah ya, masih bisa. Tanpa kacamata? Tanpa kacamata. Allahu Akbar. Apa rahasianya Ustaz? Rahasianya ini, matahari itu tengok bawahnya. Kan sinar itu kan pandangan mata ke situ. Pandangan mata kita ke situ agak-agak 5 menit, nah coba rasakan. Itu obat. Satu lagi daunnya itu daun seremai namanya, bulat-bulat tuh. Seremai? Daunnya diperas, diketuk ke mata, pedih mula kena tuh. Nanti itu kotoran-kotoran mata berserak-serak tuh. Daun seremai? Habis, ada, kalau kita bangun pagi, ini ada getah sini. Oke. Nah, itu pengalaman saya. Jadi maka sekarang saya kata anak-anak, Pak masih bisa baca Quran gini, bisa Pak. Cuma jauh saya pakai ini, bantu ini. Jauh. Untuk jauh. Kalau nggak pakai itu. Dari tadi Bapak nggak kelihatan saya dong? Nampak sedikit. Nah sekarang udah nampak Ustaznya nih. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Warahmatullahi. Jawab dulu ini ya. Iya Ustaz. Bapaknya mau pergi kayaknya. Ini modus saja biar jawab satu nanti ke maghrib. Baik, Masya Allah Pak, semoga berkah umurnya Insya Allah dan dimudahkan untuk tetap dalam ketaatan. Sebaik-baik umur adalah umur yang menjadikan seorang itu lebih taat ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ya memang itu tadi resep atau mungkin cara yang saya sampaikan tadi. Memang kalau Anda kerjakan itu memang akan sangat cepat banget menurunkan berat badan, pastinya begitu. Cuman patokannya nanti jangan sampai underweight juga. Jangan sampai underweight juga. Kalau seandainya sudah mulai masuk ke normal ya, normal itu nanti Bapak balancing aja, terutama proteinnya itu. Proteinnya dibanyakin, sayur banyakin, nanti ada karbonya tetap masuk. Jadi setiap makan ada karbonya. Dia nanti nggak turun tuh. Setahu saya begitu. Ya. Naikkan berat badan, karbonya masuk terus, tapi tetap ada login, tapi karbo yang benar ya. Tapi yang jelas nanti mungkin harus konsultasi ke mungkin teman-teman yang gym bisa lebih paham itu. Ya, untuk memaintain, karena saya lihat beberapa saya nggak ahlinya, cuman itu konsep dasarnya aja ya. Tapi nanti setiap makan masukin karbonya, tapi karbonya yang ada seratnya, contoh mungkin nasi coklat, sorghum gitu kan ada seratnya itu kayak begitu. Dan insya Allah nggak turun itu, karena rumus protein sama sayur itu rumus yang paling mudah nurunin berat badan sebenarnya kalau Anda nggak makan karbo, beneran? Betul nggak? Ya, itu paling gampang. Jadi nggak usah beli program diet, makan aja protein sama karbo, sama sayur. Tapi catatannya apa? Anda harus pakai itu. Pakainya buat apa? Buat olahraga. Ya, sehingga nanti apa? Massa ototnya kebentuk. Nah, nanti kalau Bapak latihannya gimana? Nggak usah berat-berat tentunya ya. Latihan jongkok, naik, ke atas gitu. Jadi akhirnya ini kebentuk nanti pinggangnya itu. Atau mungkin tadi pakai kayak begini gitu kan, tahan ke atas, kita nanti lama-lama kan pegel ya. Nah pegel itu nanti akan diisi oleh protein-protein itu, setahu saya begitulah kurang lebih ya. Terus apa lagi tadi? Sudah kan? Hah? Oh dari anak muda, iya. Silakan anak muda. Boleh. 2 menit lagi Iya, mau. 2 menit. Boleh dibantu Kak ini mic-nya udah mau maghrib. Ya, dipersingkat. Jadi dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya lulusan dari ITB juga, teknologi pasca panen Ustaz. Dokter, jadi emang saya sangat relate dengan ilmu-ilmu kesehatan alami-alami seperti ini gitu. Dan yang saya terapkan sekarang itu saya sedang terbiasa meminum kopi setiap hari dan alhamdulillah saya belajar kopi dari hulu ke hilir gitu Ustaz. Yeah. Sekarang udah buka beberapa kafe juga di Bandung. Nah, saya kan dapat postingan juga dari Ustaz yang mengenai kopi itu fat burner gitu kan. Dan itu asal plain dan itu saya terapkan V60 setiap harinya gitu Ustaz. Dan benar-benar merasakan ketenangan, juga enak lah gitu ke badan. Tapi ya itu Ustaz, kadang-kadang nafsu makan jadi berkurang. Sehingga saya sangat sulit untuk menaikkan berat badan. Nah barusan pertanyaan dengan Bapak yang tadi juga relate juga. Nah ada nggak tips yang benar-benar nyeimbangin, apakah dikurangin kopinya kah atau memang ada asupan makanan lain yang dianjurkan yang itu alami gitu dokter. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, ya tadi sudah saya jelaskan ya bahwa kopi itu
mengurangi sensasi hormon lapar sebenarnya. Jadi dia membuat kita seakan-akan kenyang. Setahu saya begitu. Dan memicu apa kebahagiaan juga. Dia salah satu sumber endorfin alami lah kopi itu. Nah, jadi kalau pada konteks ini, kalau yang saya pahami gitu kan, kalau mungkin sehari berapa kali bisa minum kopi? Sehari kadang sekali 2 kali. Tiap pagi, kalau enggak pas malam. Gitu. Nah, jadi kurangi aja dulu supaya selera makannya ditambah gitu loh. Nanti kalau sudah naik sampai pada level, jadi gini, saya pribadi memang kalau pakai indikator indeks massa tubuh itu atau body mass index itu kan, itu saya pribadi akan kurus banget. Jadi makanya saya nggak berpatokan pada itu. Jadi patokannya itu adalah bahwa dengan berat yang sama, misalkan ada orang 60 kg beratnya dengan 60 kg juga, tapi yang 60 kg ini 30%-nya misalkan lemak. Nah yang ini 60 kg itu dia justru malah 20 massa ototnya lebih banyak gitu loh. Nah lebih pilih yang ini kalau saya daripada ini. Paham ya? Paham, nah, itu ada ilmunya gitu. Saya nggak ahlinya, cuman kurang lebih biasanya itu di apa tuh namanya di create ya, dibuat itu dengan cara tadi weight exercise tadi dan protein loading segala macam harus cukup gitu kan dengan sayuran seperti itu. Cukup ya? Cukup. Sebetulnya tadi ingin menjawab pertanyaan dari Ustadz sih, tapi saya bukan berharap dapat hadiahnya. Saya ingin foto sama Ustadz sih sebetulnya. Karena saya mengandung madhabnya Ustadz gitu. Terima kasih Ustadz. Syukron. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, dan karena udah mau maghrib ya, kita cukupkan di sini, dan semoga jika ada pertanyaan tidak terjawab bisa terjawab di lain waktu ya. Insya Allah. Dan mungkin sebelum menutup kajian malam sore ini ada closing statement atau apa gitu buat closing statement. Baik, sama sekalian, ya sehat sejatinya harus membuat kita semakin taat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika sehat tak mampu membuat kita semakin taat, maka mungkin sakit lebih baik untuk kita. Untuk Allah menegur kita. Maka jadikan sehatnya kita itu sebagai sarana kita untuk berkarya, beribadah, untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi kita yang merasa kuat, ya kuatnya kita itu bukan sekedar kuatnya fisik, tapi kuatnya kita adalah kuatnya kita untuk melakukan ketaatan dan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satunya adalah mari kita biasakan apa yang dilakukan oleh generasi zaman dulu dengan sholat malamnya mereka. Karena sholat malam itu salah satu yang membuat mereka menjadi generasi yang gemilang. Ya, jadi mulai dibiasakan kebiasaan-kebiasaan tersebut sehingga nanti apa? Sehingga nanti kita bisa merasakan ya bahwa ternyata keberkahan badan itu, kesehatan itu ketika dia tidak diniatkan atau dikembalikan kepada ketaatan, maka dia tidak akan punya manfaat yang luas dan optimal. Begitu mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Dan